Hari ini, saat ini, saya lepas dari ajaran guru saya. Seperti saya melepas baju ini. Orang yang ingin membegal nasab, mendukung pembegal nasab misalkan, dia memuji-muji Mbah Maimun Zubair. Kata Mbah Maimun ngarang kitab kata. Kemudian dia memuji para ulama-ulama misalkan di Lirboyo. Mbah Warman Sulirboyo jarene nggak ngalim, iku lek jarimu. Kemudian mengangkat nama-nama ulama di Ploso. Yehuda Ploso jarene nggak ngalim, jadi sopo? Kemudian seolah-olah dia mengedepankan mengagungkan Mbah Maimun Zubair. Akan tapi dia telah berbuka dua. Kenapa? Karena dia tidak mencintai apa yang dicintai oleh Mbah Maimun Zubair. Pulau Marzuki demi Allah tetap derek dia. Jadi Habib Al-Husaini datang di Indonesia, meramaikan Indonesia. Semua para wali-wali 9. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habib banyak dua. Sunan. Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Penting akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, begitu pula subscriber channel YouTube Gus Bro, dimana di situ juga mengupas beberapa hal tentang ulah-ulah orang yang berpolitik di dalam persoalan agama, dan juga tentu dengan beberapa pembahasan yang logis dan tentunya kocak untuk Gen Z hari ini. Baik, kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang perlu kita tegaskan kembali lagi, bahwa di dalam beragama kita harus mempunyai komitmen yang kuat dan sikap keimanan yang tegas dan tidak tasyabbuh dan tidak syubhat dan tidak abu-abu. Di mana prinsip seorang muslim itu pantang berdiri di dua kaki dan dengan wajah muka yang berbeda. Ada banyak hal di dalam persoalan ini, misalkan dalam kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa polemik terakhir, beberapa kiai dan tokoh yang menurut saya, mohon maaf, berwajah dua. Di satu sisi ketika dia mau mengatrol isu tentang bagaimana polemik Bani Alawi, kemudian mau memecah belah umat dengan persoalan-persoalan Bani Alawi tersebut. Dan kiai-kiai Jawa rata-rata ngoten niku, nggak kakean branding. Dengan beberapa pernyataan segelintir Habib, kemudian ini digeneralisir semua Habib bersalah. Dan supaya umat jauh daripada habaib, dan supaya umat tidak lagi menggandrungi habaib sebagaimana yang sudah terjadi, yang sudah berlalu. Hari ini, saat ini, saya lepas dari ajaran guru saya. Seperti saya melepas baju ini. Kami kembali pada Imam Syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah. Ora apa-apa lek konangan goroe tinggalan ae wong konangan goroe. Wani merang ini. Wani merang, ya butuh wani. Timbang terus melok kebohongan. Mereka dengan perasaan wallahu a'lam, entah itu iri hati, dengki, hasud dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Yang paling penting kalau misalkan Anda mau menyimpang keluar dari rel habaib, ya sudah, keluar saja. Siapapun yang mendukung habaib, Anda jangan ikuti dia. Siapapun itu. Jangan malah Anda berwajah dua ketika Anda saat ini masih belum mempunyai kekuatan. Misalkan contoh nih, orang yang ingin membegal nasab, mendukung pembegal nasab misalkan, dia memuji-muji Mbah Maimun Zubair. Kata Mbah Maimun ngarang kitab kata. Ke Jawa nggak perlu, aku ulama besar nggak perlu. Kemudian dia memuji para ulama-ulama misalkan di Lirboyo. Mbah Warman Sulirboyo jarene nggak ngalim, iku lek jarimu, wong murite. Boyo. Kemudian mengangkat nama-nama ulama di Ploso. Yehuda Ploso jarene nggak ngalim, jadi sopo? Wong murite ngalim. Bahwa Pulau Marzuki demi Allah tetap derek dia. Kemudian Seolah-olah dia mengedepankan mengagungkan Mbah Maimun Zubair. Akan tapi dia telah berbuka dua. Kenapa? Karena dia tidak mencintai apa yang dicintai oleh Mbah Maimun Zubair. Itu namanya munafik. Dan ini bukan kepribadian seorang ulama. Ini adalah karakter politik licik yang menjual nama ulama untuk kepentingan kekuasaan. Karena dia berkedok seorang ulama, kemudian pengasuh pesantren dan sebagainya. Ini fatal. Ini tidak beradab namanya. Kalau misalkan memang mencintai ulama, mencintai Mbah Maimun Zubair, maka cintailah apapun siapapun yang dicintai oleh Mbah Maimun Zubair. Kemudian ketika Mbah Maimun Zubair mengagungkan para habaib, kemudian mengikuti apa yang menjadi kemufakatan seluruh ulama bahwasanya habaib adalah dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam video ini. Habib ini memang ya aneh-aneh. Jadi Habib itu Allah membagi. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi harus tahu Bib ya, sama kiai-kiai ini harus tahu. Jadi di Bali ya. Jadi kalau Barat Al-Hasanan, mengapa bisa kayak begitu? Ini
besan saya ini. Kiai Said Akil ini besan dengan saya. Apa itu? Tahu sampai hadis yang dhaif, yang sahih, yang macam-macam. Karena tahu Maroko. Tahu Al-Hasan. Tapi Agus tadi yang digemblengkan ini roh wali. Jadi Habib Al-Husaini datang di Indonesia, meramaikan Indonesia. Semua para wali-wali 9. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habib banyak 2. Sunan Murjo, Sunan Kalijogo. Lainnya adalah keturunan habaib. Tapi tidak dihabibkan. Zuriyah. Oleh karena itu ada zuriyah. Kita semua ini zuriyah. Ada Ahlul Bait, Sayyid. Ada Alur Rasul, Bani Hashim, Banil Muttalib. Ada lagi disebut-sebut, yaitu jadi Ahlul Bait, Alur Rasul, Zurriyah. Ada lagi disebut disebut jadi 4 habaib yang Ahlul Bait, Zurriyah karena keturunan, walau enggak nasab. Alur Rasul, Bani Hashim, Banil Muttalib. Ada lagi yang disebut para habaib, para sayyid, boleh para ahli bait. Ahlul baiti ana wa Ali wa Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain. Ya sudah, konsekuensinya adalah ikuti semuanya. Jangan separuh-separuh. Ketika Anda cinta kepada Nabi Muhammad SAW, jangan mengikuti sunnahnya yang enak-enak saja. Sunnah yang merasa berat mungkin dilakukan dengan beberapa effort yang luar biasa, Anda harus lakukan juga. Itu adalah namanya komitmen, bukan berwajah 2 sebagai seorang ulama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah disampaikan di awal-awal tentang bagaimana ini adalah warning supaya Anda tidak menjadi orang yang munafik. Dalam Al-Quran tersebut, orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, kepada hari kiamat misalkan. Tapi wa ma hum bimu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan sebenarnya tanpa disadari orang yang berwajah 2 semacam ini, dia sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Dia sedang menggali jurang untuk dirinya sendiri, untuk mengubur dirinya sendiri. Kenapa? Umat lama-lama akan tahu bahwasanya misalkan Mbah Maimun Zubair ini mengagungkan habaib, menganggap habaib dan mengakui habaib sebagai dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tahu dengan video ini. Dan orang awam pun akan bertanya-tanya, ini kok orang bermuka 2 ya? Di satu sisi katanya ikut Mbah Maimun Zubair, di satu sisi ini tidak mencintai, bahkan mencaci, mencela, atau bahkan menyudutkan orang-orang yang dicintai, yang diagungkan oleh Mbah Maimun Zubair. Jadi jelas dia telah menipu dirinya sendiri. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, potongan ayatnya, mudzabdzabina baina dzalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Di dalam ayat tersebut kita buka sedikit tafsirnya tentang bagaimana orang yang ragu-ragu yang digambarkan oleh Al-Quran tersebut. Di satu momen dia mau di posisi sebelah, di satu momen ketika menguntungkan dia pindah lagi, lompat sana, lompat sini. Ini Anda bisa lihatlah bagaimana track recordnya orang-orang ini ketika ada partai politik, kemudian mendukung A, dia kemudian loncat ke sini, kemudian di dalam persoalan politik yang lain, dia kemudian mendukung presiden ini, meloncat ke sini, akhirnya dipecat dari organisasi keislamannya. Misalkan contoh seperti itu, saya tidak usah jauh-jauh. Kembali. Anak putuku alumni Ploso, aku tak melok Ploso nyoblos amin oleh. Kembali kepada tafsir apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudzabadzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Orang yang ragu-ragu kemudian tidak jelas kelabu, dia kadang melompat ke sini kemudian melompat ke situ. Haula pertama, haula yang kedua itu apa? Imam Mujahid menyampaikan bahwasanya yakni ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haula yang pertama ini kepada para sahabat Nabi, orang-orang yang lurus di dalam akidahnya. Kemudian wala ilaha ula yang kedua itu yakni al-yahud. Jadi kadang-kadang dia condong ke orang Yahudi, kadang-kadang condong kepada orang Islam. Ini dalam ayat tersebut. Dan ini sejarah akan terus berlalu dan berulang sampai hari kiamat. Dan salah satunya ini adalah yang kita lihat hari ini. Misalkan ketika dia ingin menghasut orang-orang muhibbinnya Mbah Maimun Zubair, kemudian seolah-olah dia mengagungkan Mbah Maimun Zubair.
kemudian di mana umat masih cinta kepada ulama-ulama pelosok Kediri, Lirboyo dan sebagainya, dia seolah-olah meninggikan ulama-ulama tersebut. Tapi di satu sisi dia juga menghasut, kemudian dia mempunyai strategi licik untuk membenci siapapun yang didukung oleh ulama-ulama pelosok, ulama Kediri, ulama Lirboyo dan Mbah Maimun Zubair misalkan. Ini kan licik. Jadi untuk persoalan ini sudah bisa dikategorikan sebagai ulama munafik. Kenapa? Panjang lebar di dalam satu contoh misalkan tafsir Ibnu Katsir membahas bagaimana pada akhirnya mengerucut ini sebagai bagian daripada orang-orang munafik. An bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul munafiqi kamatsali syatil 'airah." Contohnya orang munafik ini sebagaimana kambing betina yang sedang kebingungan. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang munafik itu sebagaimana kambing yang ngembek, kambing betina, ngembek sana, ngembek sini. Ketika ada keuntungan di sana, ketika ada rumput di dalam kelompok kambing sebelah kanan, dia akan ikut melompat ke kambing sebelah kanan. Ketika habis rumputnya, kemudian dia menoleh kepada kelompok kambing sebelah kiri. Oh, dia melompat lagi ke kambing sebelah kiri. Itu masalul munafik, kata Rasulullah SAW. Ta'iru ila hadhihi baratan, wa ila hadhihi maratan. La tadri ayyatuhuma tattabi'. Satu saat dia melompat ke sana, kadang dia ikut ke sini. Kemudian ketika dia takut tersikut dengan umat mereka, kemudian mengagung-agungkan tokoh-tokoh karismatik Mbah Maimun Zubair misalkan. Wala tadri ayyatuhuma tattabi', akan tetapi umat juga bingung. Ini sebenarnya orang apa sih? Ini sebenarnya jenis bunglon yang seperti apa? Ini ikut kemana gitu loh. Maka kita tegaskan pada kali ini, ayo umat Islam dimanapun Anda berada, siapapun panutan Anda, dimanapun Anda tinggal, apapun suku Anda, bagaimanapun Anda mau bersikap, yang penting utamakan persatuan. Jangan lalu Anda dibodohi dengan media-media mainstream hari ini. Anda harus belajar bagaimana kita mengaji, bagaimana mempelajari seorang tokoh, kemudian satu kesempatan dia berbicara A, sorenya berbicara B, paginya berbicara tahu, sorenya berbicara tempe. Saya berbicara begini, saya bukan ahli nasab dalam persoalan ini, tapi apapun urgensinya ketika Anda melihat satu perpecahan yang memang betul-betul dijaga oleh Islam, oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu jadikan satu pedoman prinsip hidup. Bagaimana Anda misalkan mau mengambil sesuatu yang tidak penting, lalu meninggalkan hal-hal penting, ini adalah satu kekonyolan. Dan jangan salah, polemik ini adalah satu keuntungan bagi rezim, bagi penguasa yang ingin menutupi kebobrokan korupsinya misalkan. Hati-hati, Anda harus jeli, rakyat harus fokus, dan harus bisa membawa diri mereka masing-masing, tentunya belajar yang baik, cari ustadz-ustadz, ulama-ulama yang memang kredibel di dalam keilmuannya. Bukan ulama-ulama ustadz-ustadz yang baru muncul misalkan dengan latar belakang tidak jelas, lalu menyampaikan satu fatwa, Anda terkecoh. Anda perhatikan bagaimana misalkan kalau misalkan Anda mau ikut ulama yang memang betul-betul, contohnya mereka memang leluasa di dalam keislamannya, bisa baca kitabnya dan dipertanggungjawabkan semuanya. Misalkan ada Buya Yahya, kemudian Gus Koyum Lasem, waduh luar biasa, itu melentek banget. Dan tidak diragukan ketafakuhannya di dalam persoalan agama. Misalkan Gus Baha dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada bagaimana kita saling tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjaga keimanan kita dan akidah kita. Sekali lagi jangan lupa subscribe juga channel YouTube Gus Bro. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bro. Berat apapun tantangannya, seberat apapun yang harus kita pikul, banhadu nuhudar rawaya. Jadilah sebagaimana onta yang harus membebani dirinya, yang harus membawa beban berat seperti apapun saja. Ketika berdiri, maka berdirilah onta tersebut. Ketika maju, berdiri, maka dia akan berdiri dan mengangkat badannya sekuat mungkin. Ini pesan dari Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini. Ketika itu semua dilaksanakan, majulah kita sebagaimana kita macan yang sedang kelaparan. Berdirilah kita sebagaimana onta yang memikul beban seberat apapun saja. Maka tahya bikumul ummah. Umat akan bangkit, bangsa akan jaya, semua akan merdeka, dan Islam berada di dalam puncak kejayaannya. Takbir.